Masih sulap enggak sekarang? Itu badan jadi segede gitu ceritanya gimana? Itu kan dulu nggak segede ini ya. Dengan badan segede gini, dengan virus gimana bisa melawan virus? Tidak. Dalam Islam tuh semua kebaikan, bahkan suami istri aja dianggap sedekah tuh bergaul tuh. Iya. Iya. Jangan ngomongin suami istri dong. Oh ya maaf. Nah ini saya maaf. Anggap aja jadi doa atulah ya. Kenapa pada saat itu saya non-muslim, lalu saya datang ke masjid, saya duduk, saya dengerin AA dan sebagainya. Kenapa buat AA malah itu sesuatu yang baik buat AA sebenarnya. Kemarin tuh rencananya mau umroh. Tapi ngomong-ngomong tentang netral, kalau baik buruk mah nggak bisa netral ya kan? Iya benar. Oh itu cerdas. IQ-nya tinggi, oh itu cerdas, dia kuliahnya di luar negeri, terkena. Dalam Islam bukan itu orang cerdas. Sudah tahu belum cirinya? Belum, apa itu? Mungkin saya belajar Islam pertama kali yang secara sah menurut saya itu sama AA bahkan. Karena hanya milik Allah yang menciptakan kita, yang mengurus kita setiap saat, yang menggenggam setiap takdir, termasuk pertemuan kali ini, pasti terjadi hanya dengan izin Allah. Namun selain izin juga semoga ridho. Artinya apa yang kita lakukan ini manfaat bagi dunia akhirat kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadir bersama kita sekarang ini Kang Deddy, ada macam-macam Deddy di Indonesia ini. Ini Deddy Corbuzier ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, siap. Masih ingat nggak ya dulu ikut pengajian tahun berapa? Ini banyak orang nggak tahu nih ya. Ini banyak orang yang nggak tahu. Kayaknya sudah hampir 20 tahun yang lalu, 15-20 tahun yang lalu. Jadi banyak orang yang nggak tahu bahwa pada saat saya non-muslim, saya itu suka ikut pengajian AA Gym. Kalau AA Gym pada saat itu lagi pengajian di Jakarta. Jadi setiap kali lagi ada pengajian, AA Gym ada 4-5 kali dah. Saya tuh selalu ikut pengajiannya AA Gym. Dan saya seneng banget dengerin pengajiannya AA Gym. Yang menarik adalah pada saat lagi ada sholat, kayaknya pernah ada sholatnya juga gitu ya. Terus AA Gym ngomong gitu. Agim ngomong gitu, nih bagi yang non-muslim, Mas Deddy, itu saya ditunjuk gitu. Kalau mau keluar dulu, mau ngerokok dulu juga nggak apa-apa gitu. Terus jadi welcome banget gitu, welcome banget. Dan justru itu yang menarik buat saya karena itu yang akhirnya saya mengerti bahwa ajaran agama Islam tersebut indahnya seperti itu gitu. Nggak membeda-bedakan. Saya yang non-muslim bisa masuk ke dalam masjid dengerin AA, itu kan luar biasa gitu loh. Itu yang membuat saya tertarik malah. Bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, tapi karena keterbukaan seorang AA Gym yang membuat orang-orang jadi, oh kita aja yang non-muslim aja bisa menikmati gitu. Menurut saya loh ya, menurut saya. Iya. Memang waktu itu juga lihat nih siapa ini. Oh ternyata ini yang suka sulap nih ya. Ingat nggak waktu dikasih peralatan sulap dulu? Aduh. Oh iya. Karena juga dulu tukang sulap ya, cuman gagal aja, ketahuan aja. Suatu saat nyimpan uang gitu, disimpan ya zaman dulu gitu menghibur anak-anak. Tahu-tahu tuh lihat uangnya nggak ada, pas dibuka ada, gagal. Ketahuan ya. Memang tapi mungkin saya mau tanya, boleh nggak? Boleh, bebas ya. Kenapa pada saat itu saya non-muslim, lalu saya datang ke masjid, saya duduk, saya dengerin AA dan sebagainya. Kenapa buat AA malah itu sesuatu yang baik buat AA sendiri? Loh, kan Islam itu agama rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seisi alam. Islam itu hadir bukan untuk orang Islam saja, tapi bagi siapapun. Bukan hanya manusia, bahkan pohon, binatang, isi alam ini. Jadi karena saya Islam ini adalah karunia Allah, maka saya punya hutang kepada saudara-saudara yang belum Islam. Hutangnya apa? Satu, saya harus belajar jadi contoh bagaimana menjadi seorang muslim yang
lebih baik gitu ya, supaya kan orang nggak baca Quran, nggak baca hadis. Nah setidaknya dengan bertemu kita, oh ini pelajaran Islam walaupun kita belum ngomong apa-apa. Yang kedua, membantu orang lain bisa mengenal Islam, karena perkara hidayah kan Allah yang menentukan ya. Nah itu menariknya, karena AA tidak pernah pada saat itu pun meminta saya atau nyuruh saya untuk mualaf atau menjadi muslim, tidak pernah keluar kata-kata itu dari AA sama sekali. Iya, dan ternyata jadi kan akhirnya. Jadi dengan contoh ya ini ya. Ya, jadi ada 3 kewajiban seorang muslim bagi yang lain. 1, jadi contoh. Membantu orang bisa melihat, oh ini Islam lewat perilaku kita, sikap kita. Kan Kang Deddy juga akhirnya melihat begitu ya, oh Islam begini, ya kan? Kalau semuanya langsung nasihat ya tidak mudah. Yang kedua, kita bisa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, menyerunya dengan cara yang hikmah, yang baik gitu ya. Kalaupun berbeda pendapat tetap harus dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, mendoakan. Karena membulak-balik hati itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Tahu juga tidak hatinya di mana seperti apa, ya kan? Iya benar. Setuju. Ya, lebih bahagia nggak sekarang? Lebih enak, lebih enteng. Apa yang berubah di dalam ini? Lebih senang ya, pasti lebih senang. Terus karena ya tahulah, saya dari dulu teman-teman saya 90% muslim gitu ya. Teman-teman saya muslim 90%. Jadi lebih dekat dengan mereka juga, lebih banyak saudara, terus lebih tenang juga, lebih banyak hal lah yang saya dapetin, itu lebih banyak hal pastinya. Kemarin tuh rencananya mau umroh. Ya, udah daftar belum? Tapi niat udah sampai, ikhtiar sudah sampainya, belum takdirnya. Tenang aja. Semuanya ada waktunya, ya. Iya makanya. Tapi menikmati masih sulap enggak sekarang? Masih kadang-kadang mah kalau buat teman-teman doang atau buat orang-orang ya. gitu. Nggak bisa hilang lah itu, karena udah dari dulu memang pesulap, jadi tetap main, cuman saya tuh nggak mau dibayar gitu. Jadi kalau saya main tuh, kalau saya lagi pingin saya main, karena itu kayak keikhlasan. Saya tuh sempat mengalami ketika saya bermain sulap itu, saya udah nggak bertujuan untuk menghibur orang, tapi bertujuan untuk cari duit. Terus saya kehilangan seninya. Jadi ketika saya menyatakan saya berhenti, itu saya berhenti profesional dengan harapan bahwa kalau saya main karena saya senang, karena saya ikhlas dan saya senang dan saya pengen hibur orang. Makanya ada tuh membahagiakan orang ya gitu. Masih lah. Salah satu amalan utama dalam Islam adalah memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Ini salah satu amalan yang tinggi sekali pahalanya. Dan ya, tapi dikasih tahu aja bahwa ini tuh adalah untuk menghibur, bukan untuk ngebohongin gitu kan. Karena yang dikasih kaca itu kaki jadi kaki ngangkat, padahal ada cermin. Tapi zaman itu banyak yang mengatakan itu jin. Iya, ya karena kurang ngerti lah ya. Iya benar, ya nggak bisa disalahin juga. Nah jadi sekarang ini kan Allah nakdirkan episode demi episode ya, perjalanan hidup. Ada waktu-waktunya nih perjalanan tuh ya. Jadi sekarang apa nih intinya nih, fokusnya apa kegiatan tuh selain di hitam putih itu? Saya sih targetnya adalah saya tuh netral. Jadi saya tuh tidak pernah masuk ke partai politik apapun. Saya tidak pernah mencoba untuk berpatok mendukung satu atau dua orang. Jadi saya tuh kepingin banget menjadi sebuah sosok atau media yang bisa menyuarakan rakyat di hal yang netral. Jadi apapun itu, mau positif, mau negatif, saya bersifat netral karena saya lihat bahwa sekarang banyak sekali media atau orang-orang yang sulit untuk berada di posisi netral di zaman sekarang gitu. Nah, saya berusaha untuk bisa menjadi seseorang atau bisa jadi media yang sangat amat netral di dalam segala hal. Itu yang pasti. Dan yang kedua, kalau pertanyaannya kerjaan saya targetnya itu. Kalau yang kedua, kalau dalam hidup,
Yang pasti kemarin itu mau umroh nggak jadi gitu ya. Tapi udahlah, itu kita bahagia aja, kita lupakan. Tapi dalam hidup yang pasti saya pengen lihat anak saya besar, saya pengen lihat anak saya berhasil, saya pengen lihat anak saya bisa berguna buat masyarakat. Karena saya ngelihat bahwa saya mencoba diri saya bisa berguna buat masyarakat, dan akan menjadi sebuah kebanggaan kalau saya punya anak yang satu-satunya ini bisa berguna buat masyarakat. Dan ini yang lagi kita didik sekarang. Itu sih target bangetnya itu. Oh ya, tapi ngomong-ngomong tentang netral, kalau baik buruk mah nggak bisa netral ya kan? Iya benar. Kalau netral kita jadi nggak jelas. Kalau baik buruk kita harus milih yang baik, nggak bisa enggak, betul tidak? Iya betul. Iya, kalau baik buruknya memang nggak bisa netral. Netralnya dalam pengertian bahwa saya punya media di mana orang bisa berpendapat lah gitu ya, kita dengarkan, tapi biar masyarakat yang menilai gitu. Karena kalau saya mau menilai kan sama seperti AA. Kalau saya menilai, nanti siapa kita menilai orang gitulah, biar masyarakat yang bisa melihat itu siapa gitu. Iya, mengerti. Ya, tapi komitmen kita kan adalah tetap untuk jadi kebaikan, benar kan? Tetap untuk jadi kebaikan, yang pasti untuk kebaikan. Ya, untuk bangsa dan negara ini, menurut saya bahwa Indonesia ini negara yang luar biasa hebat. Cuman di Indonesia, negara yang punya Pancasila, agamanya ada 6 diakui, rukun, ya. Ada beberapa hal negatif, tapi semua negara seperti itu ya. Kita inilah Jim, contohnya adalah orang-orang yang bisa ngebangun bangsa ini jadi lebih baik ke depannya. Jadi memang kata kuncinya adalah bahwa hidup ini kan cuma sekali dan sebentar. Seperti apa sih Islam memandang hidup ini? Sebetulnya kalau disederhanakan tuh cuma 2 kuncinya, Kang Deddy ya. 1, hati kita betul-betul menjadi hamba Allah. Karena ada orang yang hidupnya tuh hamba harta, hamba gelar, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba kekaguman orang, yang dia memang mengabdinya ke sana. Nah, itu tidak bahagia. Nah, kita akan betul-betul, mungkin kita diberi kedudukan, popularitas, dan segala dunia gitu, tapi itu kita sadar bahwa itu bukan Tuhan saya, itu pelayan saya untuk mengabdi kepada Tuhan saya. Nah, banyaknya orang kebalik, dia jadi hamba popularitas, hamba gelar, hamba penampilan, banyak. Dan itu pun udah pernah rasakan, hidup kayak gitu capek ya. Tapi mereka merasa bahagia kan? Mereka merasa bahagia. Yang jadi hamba itu nggak bisa bahagia semu. Aslinya tidak akan pernah tenang, karena dunia ini kan tidak diciptakan menenteramkan. Jadi dunia berikut isinya ini hanya memuaskan lahiriah, tapi hati nggak pernah puas. Itulah sebabnya yang punya kekayaan itu tetap aja tidak bisa beli ketenangan, ya kan? Iya benar. Kalau mau jujur ya, kan pernah ngobrol juga dengan siapa tuh, Bang Hotman. Cerita juga itu, katanya walaupun cincinnya sebesar apa gitu ya, tetap nggak kebeli bahagia dengan cincin ya. Karena hati ini bahagia itu kalau kita hanya jadi hamba Allah. Jadi kalau kita, mungkin ada yang takdirnya populer seperti Kang Deddy dan yang lain-lain, ada yang takdirnya kaya, itu udah Allah kasihlah sebagai ujian. Apakah digunakan ini mendekat ke Allah atau tidak. Dan yang kedua nih, 1, kita jadi hamba Allah kepada pencipta kita. Dan yang kedua, kepada ciptaan kita, rahmatan lil alamin. Makanya dalam Islam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang paling banyak manfaatnya. Nah, inilah mengapa kita belajar, kenapa kita berlatih, kenapa kita apapun supaya manfaat. Gitu ceritanya yang A pahami. Iya sih, benar sih ya. Itu badan jadi segede gitu, ceritanya gimana? Itu kan dulu nggak segede ini ya. Kan dulu sempat diet sampai kurus. Dari 100 kilo turun ke 69 kilo. Habis 69 kilo dilihat-lihat orang pada mikir, lu ngobat ya? Pada begitu. Jadi udah digedein lagi aja. Gedein dengan badan segede gini, dengan virus gimana bisa melawan virus? Tidak. Itu dia sekarang ya, ternyata otot kawat balung besi leher beton tetap kita oleh Allah dikasih virus aja jadi kepikir kelemahan kita, benar? Iya benar. Memang ini virus nggak mengenal siapapun, nggak kenal orang, nggak kenal jabatan, nggak kenal siapa.
Saya juga bingung. Dan mungkin nggak kenal dosa orang juga gitu. So, siapa Iya, aja bisa kena. Orang baik juga bisa kena sekarang. iya. Gimana itu? Oh, gini ceritanya. Ini virus ini ciptaan Allah, ya. Adalah manusia yang bisa bikin virus, nggak ada. Manusia tuh doif, lemah. Allah ciptakan virus. Dalam Islam, bahwa ciptaan Allah tuh yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih. Bertasbih, kucing bertasbih, pohon, angin. Nah, semuanya itu memuji dan mengagungkan Allah. Nah, virus ini tidak bahaya kecuali dengan izin Allah. Nah, siapa yang kena itu bukan keinginan virus. Virus nggak ngerti dia harus kena siapa, ya nggak? Tapi ditetapkan Allah. Nah, ada yang menjadi ujub, terlalu rendah nih kepalanya, ya. Ini pakai HP apa? Pakai iPad, Nah, oke. Oh, nah, iya. Nah, ada yang juga orang-orang baik, orang-orang soleh. Nah, kepada orang baik itu hikmahnya satu, jadi penggugur dosa. Jadi orang yang kena, dia baik, kena habis nanti dosanya tuh. Kalau memang takdirnya sembuh, dia akan pasti sembuh nanti. Tapi dosanya udah habis, pahalanya udah banyak, ya. Karena ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan sakit. Ada derajat yang bisa tinggi, dia tuh Allah ingin ngangkat derajat, tapi ibadahnya standar. Tapi Allah akan ngasih pahala, kasih penyakit atau difitnah atau apalah ya, cobaan dunia untuk membuat dia punya pahala yang masuk ke derajat ini. Nanti kalau ditakdirkan meninggal, gimana nih dengan COVID? Ya nggak apa-apa, meninggal itu kan cuma satu sebabnya, karena sudah waktunya tiba. Jadi kalau yang belum waktunya meninggal, bunuh diri juga nggak mati-mati. Masih ingat kan? Yes. Yang di Cimahi berbaring di rel kereta api, tetap aja hidup, karena salah relnya, ya begitu. Dia berbaringnya di mana aja. Tapi kita sebagai ciptaan Allah juga tetap harus ikhtiar juga ya. Ya maksudnya kita nggak boleh nganggap remeh itu juga, harus tetap menjaga kesehatan gitu dong Ayah. Masalahnya belum selesai penjelasannya, ya dengerin dulu. Oh iya. Jadi itu pekerjaan hati, yakin bahwa yang menentukan Allah. Nah sekarang kita dikasih akal juga, hukum-hukum sunatullah. Bahwa kalau kita ini, nanti kena ini, kalau kita naik, tidak hati-hati jatuh, itu juga punya kewajiban. Jadi tidak cukup kita mengatakan, saya tidak takut virus, saya hanya takut ke Allah. Oh itu bukan masalah diomongin, ya nggak? Itu masalah di hati. Nah, kalau ada singa, berani nggak ngomong yang sama? Saya nggak takut singa, saya takut ke Allah. Tetap aja dia diterekam. Nah, jadi bagi kita, protokol kesehatan, physical distancing itu amal soleh. Ikhtiar yang maksimal ini sebuah ibadah. Perkara udah physical distancing terus kena, ya udah ridho, ya sambil berobat gitu. Jadi ini ada kewajiban untuk yakin, ini ada kewajiban untuk menyempurnakan ikhtiar, jadilah indah gitu. Hebatnya ikhtiar, tidak boleh kita bersandar kepada ikhtiar seakan-akan kalau udah gini pasti selamat, tidak boleh. Yakinnya ke Allah, tidak boleh mengabaikan ikhtiar. Indah kan? Jadi berjalan bersamaan ya. Iya, jadilah indah. Ya, sebenarnya itu udah diajarin dari kita kecil ya, ya. Maksudnya di ajaran sekolah manapun mengatakan berdoa dan bekerja. Kan contohnya begitu, sebenarnya. Iya, benar. Cuman ya tidak semua orang punya keyakinan seperti itu. Ya nggak? Kalau nggak yakin ya jadi stres sekali, termasuk Rizky. Coba gimana nih lagi social distancing ini, lagi wabah ini, rezeki berkurang, bertambah atau gimana? Wah, rezeki pasti berkurang karena acara TV juga lagi di stop. Terus lagi itu saya tuh punya usaha gym juga lagi di stop juga kemarin. Pegawai-pegawai masih kita bayar, belum ada yang kita PHK. Karena tabungan juga masih ada. Jadi maksudnya ya mungkin begini, mungkin inilah ajaran orang tua zaman dulu bahwa kita harus gemar menabung, contohnya begitu. Jadi saya tuh bukan orang yang spend uang untuk beli macam-macam barang-barang mewah dan sebagainya. Rumah saya juga kecil, dari dulu tinggalnya di sini terus, nggak pindah-pindah. Yang di itu kan di Bintaro kan? Iya, nggak pindah. Udah berapa puluh tahun saya nggak pindah. Yang di depannya ada mobil itu tuh yang
pick Iya up. kan tahu. Akan lewat ke sana ya nggak? Oh Betul. ini Dodi, Dedi. Saya tuh nggak pernah pindah-pindah. Jadi akhirnya karena saya juga masih punya simpanan dan sebagainya. Nah ini mungkin ajaran orang tua zaman dulu bahwa kenapa kita harus menyimpan, kenapa kita harus menabung. Ya saya terbukanya saat ini. Waduh, kalau saya dulu tidak menyimpan, kalau saya dulu foya-foya, kalau saya dulu judi contohnya dan sebagainya, sekarang saya celaka. Tapi dengan adanya begini saya masih bisa gaji pegawai saya masih bisa makan, masih bisa apa. Ya inilah kebuktinya bahwa ajaran orang tua itu dulu benar, itu kebuktinya sekarang tuh. Nah, mau ditambah nggak ajarannya? Ayo boleh. Jadi benar menabung itu. Memang Allah kan nyiapin rezeki. Kemarin kita mendapatkan penghasilan. Sekarang Allah ngerem, bukan berarti nggak ada rezeki. Karena jauh sebelumnya Allah sudah menyiapkan tabungan untuk kita. Itu juga rezeki dari Allah. Jadi rezeki itu tidak harus yang tidak ada jadi ada. Yang ada juga itu sudah disiapkan untuk saat ini. Kan Allah tahu apa yang akan terjadi. Ya, makanya zaman sekarang ini namanya mantap ya, makan tabungan. Relax saja. Nah, besok lusa kalau tabungan habis namanya manset ya, makan aset. Nggak apa-apa. Jual aja, nggak usah berat. Jual mobil nggak apa-apa. Dulu juga lahir nggak bawa mobil, ya nggak? Iya benar. Jual barang, jangan suka ribet. Karena memang episodenya begitu. Kan ada yang, ini sayang. Dunia mah nggak boleh nempel di hati. Belajar dari tukang parkir. Banyak mobil nggak sombong, ganti-ganti nggak tak kabur, diambil nggak sakit hati. Nah, yang hebatnya adalah yang kurang tuh pelajaran. Harus gemar menabung dan gemar sedekah. Oh iya betul. Jadi kebetulan kalau anak dibekelin tuh harusnya 2. Nah, ini untuk nabung, ini untuk sedekah. Itu. Iya. Betul. Kebetulan saya juga ya nggak ngomong-ngomong juga ya kalau kita sedekah kan ya, maksudnya ya banyaklah orang-orang yang sama ini dibantu dan contohnya begini ya, seperti memikirkan pegawai kita pada saat ini itu juga termasuk sedekah menurut saya, karena penghasilan nggak ada sebenarnya dari ada berapa kantor, ada berapa usaha yang saya jalankan, penghasilan udah nggak ada, tapi kita harus mikirin ini orang-orang nggak makan ya kalau kita nggak bantu mereka gitu. Jadi ya itu menurut saya itu termasuk sedekah ya, dan kita mikirin orang-orang terdekat kita dulu juga nggak salah, karena ya kita lebih kenal mereka, kita tahu kehidupan mereka, dan saya selalu memikirkan gimana caranya orang-orang ini masih bisa makan dalam keadaan apapun, masih bisa makan, dan itu sebenarnya memacu rezeki ya. Karena kalau misalnya saya mikirin orang lain, artinya memacu rezeki saya, karena saya harus berpikir lebih keras lagi untuk dapetin uang lagi. Ya. Buat saya itu sebagai sebuah pacuan rezeki menurut saya loh. Bukan menurut Deddy Corbuzier, memang itu menurut Allah juga begitu. Oh ya. Gitu ya. Dalam Islam, kullu ma'rufin sodaqoh. Jadi semua kebaikan itu sodaqoh. Senyum aja sedekah, ya kan? Oh iya benar. Pungut sampah itu sedekah. Berkata baik sedekah, apalagi menjadi jalan kehidupan buat saudara-saudara kita, ya kan? Sebetulnya Allah sih yang ngasih rezeki buat mereka, cuma dititipkan ke kita. Mau kita tahan atau mau kita salurkan. Nah, kalau kita salurkan, hati itu dibuat bahagia. Kita diangkat jadi lebih mulia, dan musibah yang bakal menimpa kita ditolak oleh Allah. Amin. Gitu. Sedekah tuh penolak bala, masya Allah. Senyum aja sedekah tuh. Ya. Oh iya, dalam Islam tuh semua kebaikan, bahkan suami istri aja dianggap sedekah tuh bergaul tuh. Iya. Iya. Jangan ngomongin suami istri dong. Oh iya maaf. Nah ini saya maaf. Anggap aja jadi doa atulah ya. Aduh, saya tuh kenal udah lama banget ya. Dulu tuh waktu datang ke A tuh bahkan saya belum nikah deh kayaknya. Saya lagi PDKT waktu itu. Iya, lagi PDKT tuh saya berdua datang ke A. Itu lucu loh. Saya mikir-mikir itu lucu kejadian itu. Ngapain coba saya hari apa? Hari Jumat atau hari apa gitu. Ngapain coba kita bisa jalan-jalan, bisa makan roti panggang. Enggak, ini Pak dengerin dakwah. Dan saya non muslim lagi. Itu lucu.
Ya, begitulah Allah kalau sudah ngatur ya. Tidak ada Iya yang bener, kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Masya Allah. bener. Tapi Kalau luar biasa podcast, ya. podcast itu apa? Podcast Ante? Itu kan sebenarnya ini menarik nih ya. Orang tuh banyak yang nggak tahu arti podcast apa. Podcast itu sebenarnya yang buat itu sejarahnya tuh dari Apple. Jadi iPod Oh broadcast iya. gitu. iPod broadcast gitu. Nah, sekalian kebetulan AA udah ngomong gini juga. Mudah-mudahan ketika nanti PSBB udah longgar, AA ada di Jakarta, bolehlah menyempatkan sebagai sebuah sedekah, kata AA, untuk datang ke podcast saya. Ya gimana? Nggak ngerti nih. Apaan podcast terus gimana? Jadi kalau podcast sebenarnya ngobrolnya bebas, terus kita nyebarnya ke YouTube, ke Spotify, ke Apple Music. Jadi yang dijual suaranya, bukan videonya sebenarnya. Oh. Kayak radio lah. Oh, radio gitu ya. Gitu. Jadi kapan AA ada di Jakarta, lagi nganggur, siapa tahu gitu kan, lagi bengong, nanti saya WhatsApp. Terus disebarkan lewat itu. Oh, itu lewat YouTube juga, lewat medsos yang lain gitu ya? Iya, banyak. Jadi YouTube, Spotify, Apple Music, pokoknya semua yang SoundCloud, pokoknya semua yang mengeluarkan media suara, kita sebarkan lewat media suara. Gitu. Kayak radio, tapi medianya media sosial sekarang. Kan sekarang Sudah semua media sosial. Menggunakan seperti ini? Sekarang sudah makin banyak, apalagi ketika work from home, di rumah aja, jadi orang udah mulai lari ke sana. Karena menurut saya ini kan sebenarnya begini ya, menurut saya adanya virus corona ini, work from home ini kan sebenarnya mempercepat keadaan, menurut saya ya. Karena toh sebenarnya tanpa disadari kita aja udah lari ke digital sebelum adanya virus. Kita udah nggak cetak foto sebelum adanya virus. Orang mungkin udah nggak baca koran, udah pakai digital. Orang udah mulai pakai Zoom dan sebagainya. Nah, dengan adanya coronavirus ini tuh kayaknya mempercepat segala sesuatu yang ada apa tidak ada akan kejadian nanti, menurut saya. Ya sekarang begini aja, kita bisa bikin acara seperti ini. Ini kan menarik, Kak. Ini kalau tidak ada virus ini, mungkin ini nggak pernah kejadian. Jadi menurut saya ada baiknya lah, ada bagusnya. Bagusnya lagi mungkin kayaknya nih, buat saya, dunia ini jadi bersih, makhluk hidup lainnya. Jadi menurut saya gini ya, yang ribet sama virus ini, yang merasa neraka ini cuma manusia, tapi ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya itu kayaknya lagi tenang, karena pohon nggak ditumbang-tumbangin, hewan bisa hidup tenang di luar sana, udara jadi bersih. Benar, tidak ada satupun takdir Allah yang tidak terencana dengan sangat sempurna ya. Semuanya luar biasa manfaatnya, luar biasa sempurnanya. Nah, yang paling bisa merasakan keuntungan ini orang yang paling beriman, paling yakin ke Allah. Makanya disebut ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Baginya itu kebaikan. Jadi sungguh menakjubkan orang yang beriman, urusan orang yang beriman semua urusannya baik. Kayak wabah ini kalau pakai iman pasti baik, ya nggak? Kalau betul. Kata Pak Ari Ginanjar, pernah menyimak dari viralnya itu, kalau mata lalat lihatnya kemana-mana sampah, kalau mata lebah kemana-mana nyari bunga, walaupun di tempat sampah tetap cari bunga. Lah lalat walaupun di kebun bunga tetap nyari sampah. Wih, bagus banget. Nah, kalau orang beriman mah kemana-mana tuh hikmah saja. Kita punya waktu luang di rumah, bisa evaluasi diri, bisa yang belum bisa belajar Quran, bisa belajar, yang kurang hafalan, bisa ngapalin. Juga banyak kursus selama ini. Wah, senang nih. Iya, bener. Masih berkuda nggak? Nah, itu dia kudanya. Ditengok kemarin, tapi bersepeda aja sekarang. Kenapa? Kan maksudnya kalau berkuda kan juga nggak masalah di masa sekarang ini. Iya, nggak masalah sih, cuman belum aja ketemu kudanya ya. Bukannya punya kuda? Ada 29. Wah, Tenang, kan santri banyak, mereka harus wajib bisa berkuda, wajib olahraganya berkuda. Iya, makanya saya ngeliatin tuh berkuda. Kalau ke Bandung, ayo kita berkuda ya.
Ajarin, Tapi saya nggak pernah loh, jadi harus ajarin saya berkuda. ya, anak kuda itu bisa meraba perasaan yang mau nunggangnya tuh. Katanya Kalau gitu, yang, benar itu, benar itu. Dia tahu kalau kitanya sayang, ngasih makan dulu, ngasih rumput dulu, ngebelai dulu. Nah, dia tahu, oh ini orangnya baik. Tapi kalau kita petantang-petenteng, biasanya suka dikasih kenangan. Namanya cap kaki kuda. Tendang kok dia. Enggak lah, kudanya baik-baik. Nah, Iya, iya. dengan adanya podcast ini, apa manfaat yang dirasakan tuh? Kalau saya seperti tadi saya bilang bahwa kalau buat saya pribadi, saya lebih bisa mengembangkan diri, bisa belajar banyak dari semua orang, baik itu positif atau negatif. Karena menurut saya gini, walaupun kalau kita bicara suatu yang negatif, ketemu dengan orang misalnya yang orang-orang tidak suka atau negatif, saya pasti ada hal positif yang bisa diambil. Saya nggak percaya bahwa manusia itu 100% negatif. Gitu. Saya percaya bahwa manusia itu ada sisi baik yang bisa kita ambil. Jadi sebenarnya buat saya ini sebuah pembelajaran hidup, Pak. Sama seperti saya punya acara TV, saya ketemu dengan orang-orang yang susah, dengan bayangin gini, contohnya tukang beca anaknya jadi dokter gitu. Saya jadi belajar sebenarnya pembelajaran hidup tuh ternyata ada orang-orang seperti ini yang selama ini kita nggak lihat, selama ini kita nggak tahu dan bahkan nggak peduli. Ternyata perjuangan kita belum apa-apa dibandingkan perjuangan mereka. Jadi buat saya ini pelajaran pengembangan hidup kalau buat saya pribadi. Dan buat masyarakat Indonesia mudah-mudahan ini bisa kayak membuka mata bagi orang-orang, oh ada ya kejadian seperti ini, oh ada ya hal seperti ini. Nah nanti masyarakat tinggal, karena kita nggak bisa ngatur masyarakat, menurut saya positif atau negatif, masyarakat tuh punya, netizen punya pandangannya sendiri. Tapi saya yakin bahwa ini setidaknya kalau merubah pandangan orang 10% aja di Indonesia bisa menjadi lebih positif, artinya misinya berhasil gitu. Kalau kita ingin mengubah Indonesia ada syaratnya. Apa itu, 3M. Apa tuh? Mulai dari diri sendiri, Betul. mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Ah. Jadi setiap kali habis siaran ya harus dicatat tuh. Saya bertemu dengan orang ini. Ini kelihatannya rada pongah nih, sombong. Pelajaran apa yang saya tidak boleh sombong seperti itu. Nah, betul. Ya, orang ini kelihatannya enak bicaranya. Kenapa dia enak? Oh, dia rendah hati. Oh, saya ditakdirkan dapat pelajaran tidak boleh sombong dan catat target saya harus begini. Nah, yang agak jarang itu adalah target. Kita Target sudah, ya. nah, iya, memanah tanpa target itu tetangga yang ngejerit, ya kan? Yang penting itu sekarang, kenapa ketawanya begitu? Coba diulang gimana? Yang mana? Jadi begini, Memanah sekarang tanpa target. ya tetangga yang ngejerit ya, berarti kemana aja tuh panahnya. Nah masalahnya sekarang kan Om Deddy ini melihat tuh ya, ada yang baik dan buruk dan kita dapat pelajaran. Tapi bukan itu yang terpentingnya, bukan pelajarannya, tapi perubahan apa pada diri kita, dan berubah itu harus pakai target. Ya betul. Ya jadi itu dia tadi ya. Mulai diri sendiri, mulai dari hal kecil dan mulai sekarang gitu ya. Sekarang. Nanti kalau datang ke pesantren kan kita belajar memanah tuh, harus ada target. Kalau enggak mertua nanti ngejungkel ya. Nah inilah masalah terbesar dari orang-orang populer ya, karena dia sudah keburu dilihat, didengar orang, jadi dia suka lupa tentang perubahan dirinya. Iya betul. Jadi kan ini tadi udah Kang Deddy, udah Om Deddy, udah Mas Deddy ini ya melihat nih, oh ini begini, ini pelajaran, tapi ini nggak ada apa-apanya nih kalau hanya belajar. Yang penting jadi target. Oh saya harus begini. Jadi merubah diri sendiri, melihat apa yang terjadi, lalu kita berubah dari apa yang kita pelajari hal tersebut. Benar, setuju. Kan kalau masyarakat berubah, kitanya enggak ya, kita jadi apa? Iya benar. Iya, padahal kan niat kita merubah, kitanya dia seperti ini. Kita nyuruh orang sedekah, terus orang pada sedekah, kitanya enggak.
Ini kan jadi zolim. Ya, kalau dalam bahasa Islam disebut kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi yang berkata-kata apa yang tidak diperbuatnya. Gitu. Jadi cuma ngajarin orang tapi dirinya nggak begitu gitu ya. Iya, jadi kayak lilin aja dia kebakar habis padahal orang lain yang terang, padahal kita juga harus berubah karena yang bertanggung jawab atas diri kita kan bukan masyarakat. Tapi kita sendiri, bener. 3M setuju, apa setuju. coba 3M? Mulai dari diri sendiri, Dua, mulai dari diri sendiri, terus udah gitu mulai dari hal kecil dan mulai sekarang. Ini besok tentu hidup ya kan? Besok lupa udah. Iya mending kalau lupa tapi udah nggak hidup bukan bola lupa ya kan? Berapa banyak yang hari ini hidup dan besok sudah tidak hidup, betul? Wah iya, benar banget itu kadang-kadang hal itu tuh lucu ya. Kadang-kadang misalnya kita kehilangan beberapa teman yang selebriti lah ada gitu yang kayaknya sehat-sehat tiba-tiba besok meninggal. Wah ternyata hidup itu gampang banget diambil. Ternyata hidup itu sementara banget gitu. Nah itu benar, perkataan itu benar. Tapi apakah jadi target? Tidak. Kita mengisi hidup kita menjadi lebih baik. Ya. Kalau dalam Islam orang yang disebut akyas, cerdas itu bukan masalah IQ. Oh itu cerdas, IQ-nya tinggi, oh itu cerdas, dia kuliahnya di luar negeri, terkena. Dalam Islam bukan itu orang cerdas. Sudah tahu belum cirinya? Belum, apa itu? 2 cirinya orang cerdas itu banyak mengingat mati dan mempersiapkan kehidupan sesudah mati. Itu orang yang ingat mati kan jadi sangat hati-hati menggunakan waktunya, betul? Betul. Menjadi sangat berkualitas setiap waktu itu karena belum tentu hidup besok, ya kan? Nah, dan apa yang mau dipersiapkan coba untuk kalau mati? Coba masalahnya kita suka kayak tukang kambing idul kurban. Kambing kan dijejer ya, terus dikasih nomor tuh yang mau dikurbanin tuh ya. Tapi dasar kambing enak aja makan, nyam begitu. Padahal dia dijajarin tuh mau jadi kurban. Nah terus diambil tuh kambing yang nomor 3 duluan. Kata kambing nomor 4 mau kemana dia, nyam sambil makan enak. Padahal dia disembelih, udah gitu lewat, kasihan ya dia mati. Kambing, padahal dia nomor 4. Nah kadang-kadang orang tuh kayak gitu. Kita lihat nggak belajar ya, nggak melihat hal itu ya. Nah harusnya langsung jadi target. Teman saya meninggal, saya harus siap-siap nih. Saya harus jadikan waktu saya waktu yang berkualitas. Gitu. Udah sekarang jadi umur berapa sekarang? 24 deh 24 aja lah. Baik. Nah sisa umur ini mau dipakai apa nih? Ya itu tadi kan AA udah bilang kan mulai dari diri sendiri. Ya. Itu sekarang mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil dan mulai sekarang ya menjadi lebih baik lagi lah. Dan yang pasti mungkin mau dikasih rumus nggak? Kan ada yang boleh. Rumusnya apa sih dalam hidup ini? Emang ada rumus hidup? Ada. Oh, hidup ada rumus. Saya baru tahu tuh hidup ada rumus tuh. Iya, PDLT. Bukan PDKT diri. ya? Bukan. PD-nya perbaiki diri, LT-nya lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Dapat yang terbaik. Karena yang mengancam Deddy Corbuzier itu bukan siapa-siapa. Yang mengancam Abdullah Gimnastiar bukan siapa-siapa, kecuali keburukan dirinya sendiri yang tidak ditobati dan tidak diperbaiki. Makanya PD perbaiki diri tiap hari itu. Belajar dari orang. Oh ya, saya harus perbaiki. Saya tidak boleh pemarah, saya tidak boleh licik, saya tidak boleh ria, saya tidak boleh sombong. Terus pakai target gitu, tidak boleh emosi. Dan yang kedua, LT. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Ya. Dan lakukan yang terbaik itu lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Jangan diingat-ingat. Jangan diingat-ingat. Diingat-ingat makin. Jangan. Sakit hati nanti. Benar. Banyak orang begitu. Sakit hati terus, bener.
Oh, atuh. Jadi, berapa tahun lagi kira-kira sisa umurnya? Waduh, nggak tahu. Tapi ya Nggak tadi kan tahu. udah bilang bahwa ya kita menganggap aja bahwa hari ini adalah hari terakhir hidup. Mungkin seperti itu. Bagus. Kalau udah mikir gitu, udah lebih sehat, lebih cerdas. Lebih sehat. Ya karena Oh iya, kalau karena kita kita akan jauh lebih hati-hati menggunakan benar, waktu. benar. Jadi lebih Saya besok berpikir. belum. Jadi Ya, lebih dan berpikir. ngedidik ke anak-anak juga harus siap nih. Kita belum tentu lama ketemu. Ya, kita Benar, harus jaga kualitas pertemuan ini. Berapa banyak benar. yang anak pergi nggak ketemu lagi, bapak pergi nggak ketemu lagi. Betul, betul banget, Pak. Betul banget. Betul banget. Dan Setuju saya. jangan nganggap remeh maksiat. Berapa banyak orang yang mati ketika maksiat, ya kan? Nah, itu dia. Nah, Kasihan tuh. pas mau bikin dosa, aduh, jangan-jangan mati nih saya. Berhenti tuh nanti maksiatnya. Siap. Iya, Pak. Ya. Oh, atau ada pesan-pesan buat pemirsa nggak nih? Ya, saya nggak pesan sama pemirsa, saya pesan sama Agim aja lah. Terima kasih udah ada saya di sini, terus terima kasih banget. Saya jujur aja kangen kadang-kadang sama A gitu, karena Kadang-kadang ya udahlah nggak apa-apa. kan kadang-kadang A. Memang begitu faktanya, nggak apa-apa. Kalau tiap hari kangen mah bahaya A, nanti A. Kangen, Iya. apalagi kalau lagi ngeliat A di mana gitu. Saya selalu mengingat bahwa dulu saya pernah belajar, sebenarnya itu belajar. Saya mungkin saya belajar Islam pertama kali yang secara sah menurut saya itu sama AA bahkan. Karena ya itu saya ada di dakwahnya AA dulu. Bahkan itu sebelum saya mengenal Islam, dan AA sangat terbuka. Dan buat saya itu adalah hal yang paling baik untuk gini. Kalau kita ingin mengajarkan orang agama kita, mungkin yang terbaik adalah dengan kasih sayang seperti yang AA kasih ke saya pada saat itu. Dengan keterbukaan, tidak ngejat saya, tidak menilai saya. Akhirnya saya tertarik sendiri gitu kan. Ya mudah-mudahan orang-orang seperti AA ini lebih banyak lagi lah di dunia gitu. Nanti kan Ustadz Deddy Corbuzier di antaranya kan. Jauh kayaknya. Itu sorbannya udah dipakai tuh, tinggal ada ekornya dikit. Bukan. Saya kasih tahu dulu. Kenapa ini ya? Karena lampu di atasnya. Nih kalau saya buka ya. Nah, tuh. Silo. Jadi silo ya. Itu karena lampunya di sini. Oh iya, yang ngepas ya. Pas. Nah, kalau diginiin, nah enak lihatnya. Ya. Baik, Kang Deddy, senang sekali kita bisa kangen-kangenan seperti ini. Saya terima kasih banyak loh. Ya, boleh AA memberikan sedikit kenang-kenangan nasihat atau bukan nasihat lah ya. Harus dong. Kita ini ya termasuk yang diuji dengan popularitas. Betul? Ya, betul. Sebetulnya kita populer bukan karena kita hebat atau apa, enggak. Kita populer karena Allah nutupin aib kita saja. Itu saya pernah dengar dari AA dan saya setuju sekali. Karena kita, ya AA sih banyak dosanya ya. Nah, tetapi takdir ini akan menjadi sesuatu yang banyak manfaatnya kalau kita gunakan takdir populer ini untuk mengajak kebaikan, ya kan? Ya, jadi betul. setiap kali orang berbuat baik lewat kita dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang. Ketika kita memotivasi orang jadi baik, nah kita juga dapat pahalanya. Makanya gunakanlah takdir ini sebaik-baiknya supaya lebih banyak orang yang jadi lebih baik. Amin. Hati-hati satu saja, dosa kecil orang yang populer bisa jadi besar dosanya. Karena ditiru banyak orang. Iya, betul. Karena jadi, orang jadi ikut-ikutan ya. Makanya hati-hati, jaga diri. Emang enaknya takdir populer ini kita jadi semakin sempit dunianya untuk berbuat dosa. Karena di mana-mana orang pada kenal ya. Karena diperhatikan, bener. Karena diperhatikan terus. Nah itulah jaga diri baik-baik, banyak belajar ilmu agama, karena kalau pupuk iman itu dengan belajar. Kalau kurang belajar biasanya kurang iman, kalau kurang iman efeknya kurang indah kehidupan kita. Gitu. Betul. Terima kasih Kang Deddy. Saya terima kasih banyak. Ajak nanti ke podcastnya atau nanti. Siap. Ya. Siap. Atau saya diajak ke Bandung, nanti kita berkuda.
Oh, siap. Itu anaknya teh siapa namanya? Aska. Aska ya. Itu disleksia ya? Tapi udah nggak masalah, udah Nah, oke. biasanya nurun dari bapaknya ya? Bapaknya juga soalnya. Nah, anak saya disleksia. Nah, Sesudah diperiksa, bapaknya juga disleksia, jadi kita kelar lah. kompakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kang Deddy yang baik ya. Demikian para pemirsa yang budiman, ya ini sekedar nostalgia dengan santri, bukan santri lah, sahabat lama. Tapi alhamdulillah banyak hikmah yang didapat dari obrolan ini. Memang ini bukan obrolan yang berat, cuma kalau lahir dari sesuatu yang tulus dari dua belah pihak, mudah-mudahan Allah memberikan hikmah yang besar bagi sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih pemirsa yang beriman, kita doakan supaya Kang Deddy ini menjadi orang yang betul-betul suri tauladan bagi kita semua, dibimbing lisannya, dibimbing sikapnya, dibimbing hatinya terutama, sehingga penuh manfaat kepada bangsa kita khususnya. Amin. Ada umat ya. Makasih Amin. Kang Deddy. Amin. Makasih Gim, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.